Shalom, selamat malam. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam tanggal 30 Agustus 2024. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, kita mempersiapkan bacaan atau renungan malam ini yang terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, tibalah kami pada malam ini akan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus membimbing dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama yang berkuasa, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 yang menyatakan, dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tema sabda umat pada malam hari ini adalah bekerja keras dengan beban berat. Kitab Kejadian pasal 3 ini menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kita memang memiliki kehendak bebas, tetapi dalam kebebasan itu Tuhan juga memberi batasan-batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Tuhan juga menyediakan orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan agar kita tetap ada di jalan yang benar. Namun pertanyaannya, maukah kita memilih apa yang Tuhan kehendaki? Atau apakah kita lebih memilih apa yang terlihat menarik dan menyenangkan? Acap kali kita cenderung menilai dan memutuskan berdasarkan apakah itu menarik, menguntungkan, atau menyenangkan. Akibatnya, kita lagi-lagi membuat pilihan yang salah dan jatuh ke dalam dosa. Setiap pilihan selalu mengandung konsekuensi, entah itu baik atau buruk. Tuhan telah mengingatkan Adam untuk taat kepada perkataan Tuhan supaya mereka tetap hidup. Namun, apa yang Adam dan Hawa pilih? Untuk semua ketidaksetiaan itu, Tuhan memberikan hukuman kepada laki-laki, perempuan, dan juga ular. Hukuman terberat adalah manusia diusir dari Taman Eden dan jauh terpisah dari Tuhan. Kehidupan yang keras dan menyakitkan menjadi konsekuensi. Terpisah dari Tuhan adalah penderitaan teramat besar. Semua berasal dari ketidakmampuan manusia menahan godaan. Ayat 19 bacaan kita, dengan cucuran keringat engkau mencari makan. Kerja keras merupakan kodrat manusia. Adam dan Hawa berada di alam dan di atas tanah yang telah dikutuk. Kehidupan manusia ini tidaklah aman. Sebaliknya, mereka akan menderita secara jasmani, bekerja membanting tulang, berjuang dengan susah payah, dan akhirnya mati. Baik mereka maupun keturunannya, kodrat manusia adalah tidak sempurna dan bekerja keras dengan susah payah untuk memulihkan keadaannya. Homo faber atau Homo laborans adalah istilah bahasa Latin, berarti manusia pekerja. Manusia yang hidup dan aktif adalah manusia yang tidak diam dan hanya bersikap pasif saja. Manusia pada hakikatnya adalah aktif, bergiat untuk melakukan sesuatu, bahkan terkadang harus diperhadapkan dengan beban
dan tantangan. Manusia harus bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Manusia makan dari hasil keringat kerja sendiri. Ayat kitab suci dengan jelas menulis, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan demikian, kerja manipulatif, mencari gampang, apalagi mencari kesenangan atas penderitaan orang lain adalah merupakan sikap tidak terpuji. Maka benar kata Rasul Paulus ketika menulis tentang kasih, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Atau di tempat lain Paulus menulis dengan tegas, sebab walaupun kami bersama kamu, kami memberi Anda peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita melakukan pekerjaan sebagai ganti kerugian yang dialami oleh sesama karena kesalahan yang kita lakukan. Maka prinsip keadilan kerugian ini menuntut ganti rugi. Misalnya pencuri yang bertobat harus mengembalikan barang curiannya. Orang yang memfitnah harus mengembalikan nama baik yang difitnah. Pekerjaan sebagai bentuk pertobatan untuk memulihkan kembali si pendosa ke jalan yang benar, menemukan jalan baru dalam hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan sendiri. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur terima kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh merenungkan akan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, dan kami boleh diteguhkan oleh kasih setia-Mu ya Tuhan, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bila diperhadapkan dengan banyak pilihan, kami boleh memilih sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam menjalani hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam pekerjaan, pelayanan, dimanapun kami aktif, Tuhan Kau pimpin kami, sehingga kami dapat menentukan arah dan tujuan kami yang sekehendak dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah salah dosa kami, perilaku kami, sikap kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik dan tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Dan kami boleh bangun di pagi hari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan anak-anak, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.